Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati semua para pemirsa dan pendengar setia Kampung Ramadan. Pada kesempatan ini banyak di masyarakat mengadakan nuzulul Quran, itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Padahal satu sisi yang lain, sering kita dengar di Al-Quran bahwa Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini sekilas terjadi kontradiksi. Maka demikian pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, proses turunnya Al-Quran, sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran, bal Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Ada 3 martabah, ada 3 rutbah proses turunnya Al-Quran. Sehingga nanti kalau kita paham 3 proses ini, maka kita tidak akan janggal tentang nuzul Quran yang diadakan pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama, sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran, bal Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Jadi Al-Quran dari Allah, kalam ilahi ini, kalam suci. Al-Quran secara global Allah letakkan di lauhil mahfud. Allah letakkan kalam ilahi, kalam suci ini sebanyak global 30 juz, Allah letakkan di lauhil mahfud. Siapapun tidak ada yang tahu. Para nabi, para ulama pun tidak tahu kapan itu terjadi. Yang jelas pertama itu diletakkan di lauhil mahfud. Yang kedua, baru dari lauhil mahfud Al-Quran diturunkan kepada malaikat, diletakkan di Baitul Izzah. Dan ini tepat pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kata Allah, aku sesungguhnya menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita sudah tahu malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Tapi kebanyakan ulama berada pada 10 akhir yang Ramadan. Maka yang dari Lauhil Mahfud kemudian Allah pindahkan ke Baitul Izzah fi sama'id dunia, di langit yang terendah. Semuanya global Al-Quran kalam ilahi diletakkan di Baitul Izzah agar malaikat mampu untuk menurunkan tahap demi tahap kepada Rasulullah. Diletakkan di Baitul Izzah. Dan ini tepat pada malam Lailatul Qadar. Untuk yang ketiga, dari Baitul Izzah oleh malaikat Jibril, Al-Quran ini diturunkan lagi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama ini ketika turun dipindah dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi tadrijan. Sedikit demi sedikit, kurang lebih 23 tahun, 12 tahun lebih ada di Mekah, 10 tahun kurang lebih ada di Madinah. Makanya dikatakan ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Nah, jadi ayat yang pertama ini tepatnya ketika malaikat Jibril membawa dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi, ini tepat yauma taqal jam'an dalam Al-Quran. Kapan tuh yauma taqal jam'an? Ketika berperangnya 2 kelompok Islam melawan kafir Quraisy, yaitu perang Badar yang pertama. Perang Badar pertama terjadi pada tanggal 17 Ramadan, pada tanggal hari Jumat. Lah, ini ketepatan pada saat itu, bertepatan, bukan pada waktu saat perang Badar, enggak. Jadi tanggalnya sama dengan tanggal hari yang terjadinya perang Badar. Perang Badar itu adalah yauma taqal jam'an, ini adalah terjadi pada hari Jumat dan tanggal 17 Ramadan. Lah, para ulama-ulama, terutama Nahdlatul Ulama, orang Islam sedunia,
mengadakan nuzulul Quran ini mengacu pada 3 tahapan ini, yaitu dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi. Makanya nuzul Quran itu diadakan pada malam 17 Ramadan. Dengan demikian kita tidak perlu janggal kalau kita sudah tahu tentang proses turunnya Al-Quran. Al-Quran sangat istimewa. Maka bagi kita yang pada Ramadan tadarus Al-Quran, kita harus paham betul. Ingat pesan Rasulullah, Al-baitu alladhi yukra'u fihil Qur'an ya tara ali ahli sama kama tatara nujumu li ahli ardi. Kata Rasulullah, rumah, tempat, apapun, musola, masjid, mobil, andaikan di dalamnya kita bacakan Al-Quran, maka penghuni langit akan melihat rumah kita akan bersinar. Bahasa mudrone anyentrong. Bahasa Indonesianya adalah bersinar terang. Jadi penghuni langit kaget. Wow, di Kabupaten Malang rumahnya gufron, bersinar. Kenapa? Rumah itu dibaca Al-Quran. Oh, di rumah Malang, di kampung Ramadan rumahnya dibacakan tadabur Al-Quran. Ini bersinar, kaget penghuni langit ini, kaget banget. Sebagaimana kita yang penghuni dunia ini melihat bintang-bintang yang ada di langit. Maka bintang-bintang kelihatan meskipun dengan jarak yang jauh. Itulah rumah kita yang dibacakan Al-Quran. Maka demikian momentum Ramadan ini jangan sampai meninggalkan baca Quran, tadarus Al-Quran. Maka rumah kita biar gak sampai tukaran tok, gak ruwet tok umai, ojo gawe nyanyian tok, sekali-kali dibacakan Al-Quran. Maka rumah kita akan terang benerang, akan penuh dengan rahmat, akan tenang, akan sakinah. Wong tua tukang karo bojone, wong tua tukang karo anake, mungkin rumahnya jarang dibacakan Al-Quran. Jelas, ya para ahli sama. Dengan tegas hadis yang lain, hadis qudsi, man sagolatu qiraatul Quran an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiyas sailin. Barang siapa orang yang tersibukkan dengan bacaan Al-Quran gak sempet jaluk nang aku. Saking senenge maca Quran tok gak sempet jaluk, gak sempet donga. Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. A'taituhu afdhala ma utiyas sailin, maka aku, kata Allah, akan memberikan pemberian yang lebih utama, yang lebih baik kepada orang tersebut. Mudah-mudahan nuzul Quran kita adakan dengan baik. Jangan sampai kita ragu bahwa nuzul Quran diadakan 17 Ramadan karena bertepatan dengan proses turunnya Al-Quran yang tahapan yang ketiga dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi tepat pada tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya ahli Quran dan kita ahli membaca Al-Quran. Akhiran, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.